Bertemu kembali dengan para mahasiswa semua. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan topik perkuliahan tentang kebijakan social welfare, yang tentu saja ini adalah merupakan topik yang sangat menarik dan penting berkaitan dengan apa dan bagaimana kebijakan social welfare tersebut, yang terkait tentu saja dengan cita-cita pendirian suatu negara. Jadi pada prinsipnya semua negara di dunia ini didirikan atas dasar keinginan untuk menjadikan semua warga negaranya menjadi warga negara yang sejahtera. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah apa kriteria kesejahteraan tersebut dan bagaimana cara kita meraih atau mencapai kesejahteraan yang kita inginkan tersebut. Nah, topik-topik itulah yang akan menjadi bahasan di dalam perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Nah, di dunia ini pada prinsipnya setiap negara, sebagaimana juga di Indonesia, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan juga kalau di negara-negara lain dalam konstitusi-konstitusi mereka, itu pasti ada frase yang mengemukakan tentang keinginan dari tujuan didirikannya negara tersebut, dan salah satu di antara tujuan didirikannya negara itu biasanya adalah berkaitan dengan bagaimana negara tersebut menginginkan kesejahteraan sosial itu diwujudkan pada pelaksanaan penyelenggaraan negara sebagai tujuan didirikannya negara tersebut. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar kita juga demikian. Kita mengetahui dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 itu ada frase bahwa salah satu tujuan didirikan negara kita adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum ini kalau di dalam translate bahasa Inggris itu adalah public prosperity, ya. Sehingga di dalam konteks tersebut frase memajukan kesejahteraan umum atau public prosperity itu memiliki dua implikasi atau dua interpretasi. Yang pertama, kesejahteraan umum itu menunjukkan keinginan bahwa negara Indonesia didirikan adalah agar semua warga negaranya itu bisa hidup di dalam satu situasi yang sejahtera. Jadi public prosperity itu semua orang pada prinsipnya harus bisa hidup di dalam suasana kesejahteraan. Tetapi tidak hanya itu, interpretasi yang kedua juga bisa bermakna bahwa cara di dalam mencapai kesejahteraan umum tersebut juga harus dilakukan di dalam tindakan-tindakan komunal, tindakan-tindakan bersama secara gotong royong. Jadi menempatkan negara itu sebagai kendaraan yang bisa memastikan semua penumpangnya hidup dalam suasana sejahtera atau dalam kriteria kesejahteraan. Nah, sehingga dua interpretasi tersebut harus kita bisa diskusikan lebih lanjut. Bagaimana cara agar rakyat betul-betul bisa hidup sejahtera, dan yang kedua adalah bagaimana cara di dalam rakyat secara bersama-sama mencapai kesejahteraan itu. Nah, seperti tadi saya sudah utarakan bahwa artikulasi kata welfare atau kesejahteraan itu terdapat di berbagai konstitusi negara, ya, secara implisit maupun juga eksplisit. Misalnya di Amerika Serikat itu ada frase life, liberty, and the pursuit of happiness. Ini mengindikasikan bahwa negara ingin menciptakan situasi kebebasan dan kebahagiaan bagi warganya. Sama halnya di Perancis ada istilah État-providence yang mengisyaratkan everybody must be able to access free public services and be helped when needed.
Jadi negara dipastikan harus bisa melayani kepentingan rakyat dengan bebas, dengan free, dengan gratis mestinya, dan juga hadir ketika rakyat membutuhkan bantuan. Lalu di Inggris ada frase itu eradicate poverty and want throughout the nation. Ya, menghilangkan kemiskinan dan kepapaan di seluruh negara. Ini tentu juga mengisyaratkan adanya keinginan untuk hidup sejahtera bagi rakyat Inggris, dan juga di Kanada to create peace, welfare, and good government. Kanada malah lebih spesifik, ada kata-kata welfare, jadi negara diciptakan untuk mencapai kesejahteraan dan juga pemerintahan yang baik. Itu contoh betapa kesejahteraan itu adalah menjadi sesuatu yang dicita-citakan di berbagai macam negara. Nah, di dalam konteks mencapai kesejahteraan tersebut, hampir semua negara yang sekarang ini bisa dikategorikan sebagai negara yang sejahtera, misalnya diperlihatkan dengan GDP per kapita yang tinggi, atau juga indeks kebahagiaan warga yang tinggi. Itu biasanya mengelola negara di dalam konsep yang integralistik. Ini kalau di Indonesia mengacu kepada pidatonya Prof. Supomo di dalam sidang BPU PKI. Negara Indonesia itu hendaknya diciptakan atau dibuat di dalam satu konsep sebagai negara integralistik. Negara integralistik itu mengisyaratkan atau memproyeksikan negara sebagai keluarga besar, tubuh yang satu, sebagai organisme yang tunggal. Jadi organisme itu seperti hanya makhluk hidup, memiliki berbagai macam alat atau anggota badan, mulai dari rambut, mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, dan seterusnya, memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, memiliki bentuk-bentuk yang berbeda, memiliki posisi yang berlainan, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang kanan, ada yang kiri, bahannya juga lain-lain, ada yang keras, ada yang lunak, ada yang cair, dan seterusnya. Akan tetapi masing-masing anggota badan yang berbeda-beda tersebut itu hidup di dalam satu mekanisme tunggal, yang mana-mana kesemuanya itu terikat dalam satu kesatuan tugas tanggung jawab dan juga welfare atau kesejahteraan, kesenangan yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Ya, mata itu ada kesenangan-kesenangan mata, telinga, hidung, mulut, masing-masing itu ada kesenangan-kesenangan yang berbeda, ada tugas-tugas yang berlainan, akan tetapi mereka tetap terjalin di dalam satu ikatan yang tunggal. Masing-masing tidak iri satu sama lain, kenapa saya di atas, kenapa saya di bawah, kenapa saya bentuknya begini, kenapa bentuknya begitu, kenapa saya tugasnya adalah begini, dan seterusnya. Tidak dipersoalkan, karena pada akhirnya ketika tubuh itu melakukan fungsi tugas dan juga nanti merasakan kenikmatan atau juga merasakan reward di dalam posisi masing-masing, kesusahan, kesulitan, masalah, dan reward yang dirasakan oleh satu bagian tubuh itu dirasakan juga oleh bagian tubuh yang lain. Nah, dengan demikian maka negara-negara yang mengidealkan akan adanya konsepsi kesejahteraan itu juga biasanya membentuk negara, tata kelola negara itu di dalam konsep yang terintegralkan tersebut atau konsep integralistik tersebut. Ya. Jadi negara itu seperti halnya satu keluarga atau satu tubuh yang satu. Nah, di dalam konteks itu, maka kemudian setiap warga negara untuk memastikan semua orang bisa menuju kepada cita-cita bersama, maka diaturlah di antara
penduduk yang ada di negara tersebut untuk bisa memenuhi dua keseimbangan hak dan kewajiban. Pada prinsipnya semua orang di negara itu bisa mendapatkan hak tertentu selama mereka menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Nah, kewajiban itu pada prinsipnya meliputi 3 hal. Yang pertama adalah membayar pajak setelah berumur dewasa atau 17 tahun. Yang kedua, mentaati hukum yang ditetapkan di negara tersebut. Dan yang ketiga, terlibat di dalam upaya bela negara. Nah, tentu saja pada realisasinya yang namanya bela negara bisa berbeda-beda di setiap negara tergantung pada definisi yang ada atau ketentuan yang ada di dalam undang-undang mereka. Misalnya kalau di Singapura atau Israel, negara kecil, kekurangan kekuatan pertahanan secara jumlah, maka kemudian mereka mewajibkan semua rakyatnya untuk ikut di dalam wajib militer. Ya. Negara lain mungkin bentuk bela negara tidak dalam bentuk wajib militer, tetapi mungkin kerja sosial, ya, berkontribusi secara voluntarily di tengah masyarakat untuk menolong sesama misalnya, atau juga bentuk-bentuk bela negara yang lain. Nah, kemudian atas dasar pelaksanaan kewajiban tersebut, maka mereka-mereka yang telah melaksanakan kewajiban asasi harus bisa mendapatkan hak, ya, diberikan hak oleh negara yang juga meliputi 3 hak dasar. Yang pertama adalah perlindungan hukum dan keamanan. Semua orang pada prinsipnya bisa mendapatkan perlindungan dari aparatur penegak hukum manakala mereka itu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, misalnya tiba-tiba dipukul orang, maka kemudian harus bisa dilindungi secara hukum terhadap pemukul itu. Ya, misalnya ditipu, dirugikan, dan seterusnya, maka negara hadir dengan mengirimkan aparatur penegak hukum untuk menindak orang-orang yang melakukan kecurangan terhadap orang lain. Yang kedua adalah mendapatkan perlindungan sosial. Nah, ini nanti yang banyak akan kita diskusikan. Perlindungan sosial itu pada prinsipnya adalah pertolongan negara yang diberikan kepada warganya manakala mereka tidak bisa berada di dalam situasi ideal dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, mungkin karena cacat, mungkin karena menganggur, dan seterusnya. Akibatnya hidup mereka itu berada pada situasi yang tidak standar. Nah, negara hadir untuk menolong warga negara yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Jadi orang yang sudah melaksanakan kewajiban, mereka punya hak untuk menjadi PNS, ASN, kepolisian, atau juga aparat militer, anggota komisi, atau ikut dalam proyek-proyek pemerintah yang didanai APBN atau juga APBD, termasuk juga hak untuk menuntut pemerintah memberikan layanan-layanan yang layak bagi mereka, sehingga kalau di negara maju misalnya ketika ada island of integrity diberikan oleh satu institusi standar layanan, katakanlah mengurus dokumen itu diselesaikan 2 hari, tapi ternyata ada dokumen yang dialami oleh warga negara pelayanannya sampai 1 minggu, maka si warga negara ini berhak untuk menuntut pemerintah memberikan kompensasi atas perlakuan yang di luar standar tersebut. Mereka bisa lapor di internal instansi tersebut yang biasanya ditangani oleh inspektorat, atau kalau kadar keparahannya berat, mereka bisa lapor kepada ombudsman, lalu ombudsman bisa melakukan teguran, atau bahkan kalau komunal, jadi yang protes itu lebih dari 10, biasanya mereka bisa menciptakan protes bersama. Maka yang instansi yang dilapori itu bukan hanya internal dan ombudsman, tetapi juga bisa institusi politik seperti parlemen atau DPR, DPRD kalau di Indonesia. Dan biasanya kalau tuntutan bersifat komunal itu terbukti,
maka instansi tersebut, pemimpin tertingginya dituntut untuk mengundurkan diri. Nah, ini adalah merupakan jaminan dari negara terhadap hak-hak dari warga negara yang mentaati kewajiban mereka dalam proses konsep sistem yang terintegrasi, ya. Sehingga warga negara itu tidak hanya dituntut melaksanakan kewajiban, tapi pada mereka juga diberikan hak-hak yang memungkinkan mereka bisa mengontrol pemerintah secara akuntabel. Nah, konsepsi welfare itu sendiri pada prinsipnya adalah model pemerintahan yang menjamin rakyat supaya bisa hidup di atas satu level kualitas hidup tertentu menggunakan perangkat social security atau juga disebut social safety net agar rakyat dapat memenuhi paling tidak 5 kebutuhan dasar pokok, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sehingga pada prinsipnya di dalam sistem welfare itu, rakyat itu harus selalu bisa hidup di atas prosperity line, ya, di atas garis prosperity, garis kemakmuran. Mereka bisa memperoleh pekerjaan, mendapatkan penghasilan, ya, berusaha secara mandiri, bisa juga mereka melakukan transaksi perdagangan dan seterusnya, yang dari situasi kegiatan tersebut mereka bisa mendapatkan income atau revenue dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, nah, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, manakala kalau satu warga itu tidak bisa memenuhi standar kebutuhan di dalam garis prosperity yang ditentukan levelnya oleh negara, misalnya mereka jatuh di bawah garis prosperity, katakanlah kalau satu negara menetapkan garis prosperity itu apabila warga negara berpenghasilan di atas 20.000 US dollar per tahun misalnya, maka bagi mereka yang penghasilannya di bawah 200.000 ke 20.000 US dollar, negara itu menciptakan social security, perlindungan asuransi sosial, agar rakyat yang tidak bisa hidup di atas prosperity line itu tetap bisa ditolong untuk hidup di atas garis prosperity tersebut. Ya. Jadi ada jaminan diberikan oleh negara kepada warga negara agar mereka selalu bisa hidup di atas garis prosperity ini. Nah, tentu saja setiap negara itu menciptakan definisi yang berbeda tentang prosperity line tersebut. Jadi misalnya kalau tadi yang saya contohkan, orang itu bisa dikatakan sejahtera kalau pendapatannya di atas 20.000 US dollar, itu kalau di versi Selandia Baru maupun Australia. Sehingga kalau orang ada yang pendapatannya kurang dari itu, negara menciptakan berbagai macam skema bantuan dan proteksi sosial yang tetap bisa menyebabkan mereka hidup di atas garis prosperity. Misalnya diberikan mereka bantuan untuk menyewa rumah, diberikan bantuan mereka untuk mengasuh bayi, diberikan bantuan pada mereka untuk kematian, pengangguran, masuk rumah sakit, dan seterusnya. Sehingga sedemikian rupa, ketika ada warga negara yang jatuh di bawah prosperity line, mereka tidak dibiarkan jatuh sampai ke dasar jurang. Negara tetap harus hadir dengan membuat garis prosperity line ini, atau menciptakan jaring untuk mencegah orang sampai jatuh ke dasar jurang. Tidak boleh rakyat itu dibiarkan hidup sendiri dan mati sendiri mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka. Nah, di Indonesia atau di banyak negara berkembang itu belum menciptakan social security yang komprehensif. Nah, ini yang menjadi masalah, menyebabkan setiap warga negara itu harus mengadakan sendiri-sendiri atau menyediakan sendiri-sendiri jaring pengaman sosial ini, yang menyebabkan kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang melanggar hukum, ya, korupsi misalnya, itu karena mereka ingin keluarganya itu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk di masa yang akan datang. Lalu mereka tidak bisa memenuhi dengan cara yang wajar, lalu melakukan korupsi. Korupsi itu
menjadikan seluruh negara itu menjadi high cost ekonomi. Karena sebenarnya kalau negara menyediakan jaring pengaman sosial dengan baik, itu tidak perlu orang melakukan korupsi karena sudah dijamin standar prosperity-nya, ya, kecuali yang nekat. Ya. Nah, kalau tidak ada social security ini, maka orang cenderung untuk membuat sendiri-sendiri, dan itu menjadi mahal karena kalau setiap orang membeli jaring, ya padahal sebenarnya jaring bisa disediakan satu untuk semua, tapi kalau orang harus membeli sendiri-sendiri itu menjadi mahal. Ya, jadi ini ibaratnya seperti halnya kalau di Indonesia itu semua rumah itu harus ada tandon air. Kenapa? Di Indonesia yang curah hujannya itu di atas 600 mili per meter per tahun, sangat cukup sebenarnya air hujan itu untuk kesediaan air. Tapi di setiap rumah harus ada tandon air, karena negara tidak menciptakan sistem perlindungan kebutuhan memadai terhadap air itu. Tidak ada sistem yang baik dalam penyediaan air. Sehingga setiap orang harus menciptakan tandon sendiri-sendiri. Di Indonesia itu kan kadang PDAM mengalir sehari hanya 2 jam, 3 jam, itu pun kadang-kadang selang-seling. Ya. Nah, ini berbeda misalnya di Singapura. Singapura itu negara kecil, tidak punya sumber air, tidak punya gunung, sungainya cuma satu, dan seterusnya. Ya, mata air juga nggak ada, sehingga mereka harus membeli air dari Malaysia. Tetapi di Singapura itu rumah tidak perlu ada tandon air seperti di negara kita, yang kalau setiap rumah punya tandon air sebenarnya kan mahal. Seandainya uang itu dikumpulkan, diserahkan pada pemerintah, membuat sistem penyediaan air bersih yang baik, mungkin kita tidak perlu mahal-mahal membuat tandon air seperti hanya di Singapura. Nah, tetapi karena kita tidak memiliki tata cara pengelolaan air yang baik, akibatnya kita hidup di dalam satu situasi yang high cost. Nah, di Singapura walaupun tidak punya sumber air, tapi karena mereka punya sistem distribusi air yang baik, ya tidak perlu setiap rumah harus punya tandon air yang mahal itu secara kolektif. Begitu juga kalau kita pergi ke Australia juga. Australia itu curah hujannya pasti kurang dari 600 mili per meter per tahun karena sangat kering. Tapi kalau kita melihat rumah-rumah di Australia itu juga hampir tidak ada yang memiliki tandon air. Kenapa? Karena negara menjamin ketersediaan air, dan manakala ketersediaan air dari pemerintah terganggu, mereka memberikan kompensasi bagi warganya untuk membeli air sendiri atau bahkan menginap di hotel agar mereka bisa tetap mengakses air secara mencukupi. Ya. Nah, itu adalah gambaran tentang fungsi dari social security atau juga social safety net, ya, safety, keselamatan, jaring keselamatan sosial, agar semua orang pada prinsipnya dengan kondisi apapun itu tetap bisa hidup di atas garis prosperity line itu. Nah, welfare policy sendiri itu bisa mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah provision of appropriate level of well-being, jadi penentuan garis standar kesejahteraan itu, jadi semua orang harus bisa hidup di atas garis standar tersebut. Dan tujuan dari welfare policy itu dimaksudkan untuk membantu orang miskin dan kaum pekerja, serta juga mereduksi gaps di dalam masyarakat. Tidak boleh ada orang yang terlalu kaya, ada orang yang sementara itu miskin, tidak bisa memenuhi sekedar kebutuhan dasar, dan tentu saja itu menciptakan kekisruhan dan seterusnya. Dan walaupun tentu level of expenditure may vary according to whether a society believes the government should be responsible and responsive to the needs of its citizen. Level coverage dari pemerintah tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran, ya, atau keleluasaan fiskal yang ada di negara tersebut. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa welfare itu akan membebani APBN atau APBD, tidak seperti itu. Justru sebaliknya, dengan adanya welfare itu segala sesuatu itu bisa menjadi lebih terkoordinasi dan rakyat menjadi lebih memiliki rasa percaya diri di dalam kehidupan mereka, dan
level penyediaan perlindungan dari negara tentu bisa bervariasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran atau postur APBN APBD yang ada di negara atau daerah tersebut. Negara OECD itu bisa menyediakan skema perlindungan sampai lebih dari 45 perlindungan, misalnya orang yang melahirkan diberikan bantuan baby bonus, memelihara anak sampai 5 tahun diberikan tunjangan pemeliharaan anak, membeli rumah diberikan subsidi, pindah rumah diberikan subsidi, bercerai, sakit, atau juga mencari pekerjaan, unemployed atau menganggur, itu semuanya diberikan subsidi di negara maju. Tapi di negara-negara yang belum begitu kuat, ya GDP per kapitanya atau APBD-nya, APBN-nya, maka mereka mungkin tidak harus sampai 45 item perlindungannya. Tapi yang jelas harus bisa menentukan apa standar minimal dari kesejahteraan dari warga di negara tersebut. Nah, di dalam prakteknya perwujudan welfare itu tidak harus dilakukan oleh pemerintah secara monopolistik, tapi bisa juga bekerjasama dengan market institution, misalnya perusahaan asuransi, private health, iuran misalnya warga untuk memelihara kesehatan, itu bisa juga ya. Dalam beberapa organisasi sosial itu warga bisa iuran sendiri untuk menjamin adanya pelayanan kesehatan misalnya atau pelayanan sosial yang lain, iuran untuk menanggulangi anggotanya yang mendapatkan musibah misalnya. Bisa juga bekerjasama dengan non-market atau juga private insurance atau non-private institutions, maksudnya institusi-institusi yang tidak bersifat komersil, misalnya adalah lembaga zakat. Jadi misalnya kalau di Malaysia itu negara mewajibkan semua warganya itu ikut asuransi sosial perkeso. Nah, mereka harus membayar premi untuk bisa mendapatkan perlindungan dengan dipotong atau substitusi dari pajak yang dibayarkan. Tetapi bagi mereka yang miskin, misalnya tidak bisa memiliki penghasilan, sehingga mereka tidak bisa membayar premi asuransi sosial, maka preminya itu dibayarkan oleh lembaga zakat. Ya. Nah, sehingga orang-orang miskin itu tetap memiliki jaminan perlindungan sosial dari pembayaran premi yang dilakukan oleh asuransi, bukan asuransi, tetapi oleh lembaga zakat tersebut. Ya. Welfare tentu saja juga bisa berjejaring dengan keluarga. Keluarga bisa membeli sendiri tambahan-tambahan asuransi yang dibutuhkan, apakah itu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, ya macam-macam. Dan itu akan menambah kemapanan ya atau situasi kesejahteraan bagi individu per individu secara kolektif. Jadi keempat sektor ini bisa melakukan perlindungan secara komplementari, ya, melengkapi satu sama lain. Nah, kalau kita bicara bagaimana munculnya desain dan sistem kesejahteraan itu, kita bisa mengacu kepada sejarah yang ada di dunia ini sebagai milestone yang bisa kita ikuti prosesnya. Jadi ide pertama perlindungan sosial itu sebenarnya mungkin yang pertama itu di kerajaan-kerajaan kuno pernah ada ya model perlindungan, misalnya kalau dalam sejarah Islam itu zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, ya, negara membangun Baitul Mal untuk bisa menjamin ya keberlangsungan sustainability dari satu standar kehidupan warga. Jadi kalau ada warga yang miskin diberikan mereka santunan agar mereka tidak menderita. Santunan itu diberikan dari hasil pengumpulan zakat atau sedekah atau pajak yang dikumpulkan oleh Baitul Mal, sehingga kalau ada orang yang kelaparan, sakit, tidak punya rumah, negara itu menyediakan bantuan. Nah, di era modern konsep
social welfare itu pertama kali muncul di Jerman sesungguhnya. Sebelum 1870, 1850, Jerman itu memiliki master plan yang ambisius untuk bisa menjadi pusat produsen mesin dunia. Kalau Anda sekarang ini melihat berbagai macam mesin, jenis mesin, mulai dari jam tangan sampai mobil dan pesawat terbang, itu banyak yang berpusat atau dilahirkan di Jerman. Nah, 1850 dengan ambisi untuk menjadi pusat produsen mesin dunia, maka pemerintah Jerman pada saat itu membuat beberapa spot pertumbuhan industri, ya, kawasan industri. Yang mana di kawasan industri yang tumbuh itu kemudian didatangi oleh masyarakat desa yang menjadi pekerja di pusat industri tersebut, dan terjadilah urbanisasi. Nah, masyarakat desa yang datang ke kota pada saat itu tidak memiliki perlindungan apapun. Sehingga ketika mereka sakit, dipecat, kecelakaan kerja, dan seterusnya itu tidak ada pihak yang membantu mereka. Lalu akibatnya masyarakat itu memiliki kesadaran dan nanti pada akhirnya menciptakan partai buruh, ya. Mereka mulai iuran di antara anggota, lalu kemudian mereka yang mengalami kecelakaan, dipecat atau sakit itu diberikan bantuan oleh labor union dan kemudian nanti menjadi partai buruh. Sehingga di tahun 1860-an dominasi dari partai konservatif yang memerintah di Jerman itu menjadi terancam. Ya, pengaruh partai buruh itu menjadi kuat, lalu kemudian partai konservatif pada saat itu dipimpin oleh Otto von Bismarck membuat kebijakan yang disebut sebagai social state. Social state itu kebijakan dasarnya adalah mengambil alih iuran dari pekerja untuk dibayari oleh APBN. Jadi Bismarck pada saat itu mengumumkan bahwa pekerja tidak perlu lagi membayar iuran dan mereka tetap mendapatkan santunan-santunan yang sudah ada. Iuran kemudian diambilkan dari APBN. APBN mengambil alih pembayaran iuran tersebut, ya, premi asuransi tersebut. Dan kemudian pada sisi yang lain, pemerintah mulai memberlakukan pajak progresif. Jadi dari pajak progresif itulah kemudian pemerintah melakukan proses redistribusi agar semua orang bisa mendapatkan premi asuransi atau kartu perlindungan sosial. Ya, itu sejarah awalnya. Dan kemudian dari itu partai konservatif bisa tetap bertahan mengalahkan partai buruh di Jerman. Nah, kemudian di 1883 kebijakan tersebut diekspansi lebih lanjut sehingga ada sickness insurance, ya, asuransi kesehatan atau bantuan terhadap mereka yang sakit. Kemudian di 1927 ide di Jerman itu dikonferensikan di dalam National Unions of Mutual Benefit Societies and Sickness Insurance Funds yang diluncurkan di Brasil, ya. Dan ini kemudian menginspirasi banyak negara untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Jerman pada saat itu. Tahun 1936 Swedia dan Italia mulai mengadopsi ide Jerman, social state. 41 Inggris melakukan upaya serupa dengan rencana Beveridge yang menciptakan sistem agak berbeda dengan Jerman. Ya, kalau Jerman itu menjamin ketersediaan jaminan sosial itu ke semua warga negara tanpa membedakan kaya dan miskin. Sedangkan kalau Inggris itu dengan sistem Beveridge, jaminan sosial lebih di-emphasize hanya untuk kelompok miskin, jadi tidak bersifat universal. Lalu Amerika juga membuat Social Security Act, Undang-Undang Perlindungan Sosial. Tahun 46 Prancis mengadopsi sistem serupa. Tahun 52 dibuat deklarasi HAM yang menyatakan setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak memilih hak dan jaminan sosial, mendapatkan jaminan sosial. Tahun 2001 PBB mencanangkan kampanye global tentang jaminan sosial dan cakupan untuk semua umat manusia.
Nah, sehingga ini sebenarnya jaminan sosial atau welfare system itu adalah merupakan benchmark yang harusnya dibuat oleh semua negara di dunia. Hanya saja di Indonesia ini kita masih jauh tertinggal dari sistem yang modern. Proteksi sosial itu sendiri, taksonomi atau bentuk elemennya meliputi berbagai macam desain. Yang pertama adalah yang bersifat non-kontributori, artinya ini dilaksanakan secara langsung oleh negara tanpa harus ada iuran dari warganya, meliputi ada social assistance dan social care. Social assistance itu adalah bansos, bantuan sosial, ya, social transfers, public works program atau kerja padat karya, ya kerja, tapi tujuannya bukan untuk hasil produksi, tetapi untuk memberikan penghasilan bagi mereka yang tidak punya pekerjaan. Lalu fee waivers atau pengeliminasian atau penghilangan kewajiban pembayaran, dan juga subsidi-subsidi, ya, subsidi bahan bakar, subsidi makanan, subsidi perumahan, dan seterusnya. Lalu juga ada social care, misalnya bantuan untuk keluarga yang memiliki anak, ya, bantuan untuk perawatan orang yang tua atau sakit, dan seterusnya. Lalu ada yang bersifat kontributori, yaitu ada kontribusi dari warga sendiri, misalnya adalah dalam bentuk social insurance, apakah itu health insurance atau unemployment insurance, maternity, paternity insurance, dan seterusnya. Jadi kalau orang yang menganggur itu mendapatkan 80% dari gaji sebelumnya selama beberapa tahun yang disesuaikan, itu adalah bentuk social insurance yang berbentuk unemployment subsidy. Nah, banyak negara itu berbeda-beda, nanti kita akan diskusikan di pertemuan-pertemuan mendatang. Lalu juga ada labor market policies and interventions, tambahan pelindungan sosial yang bersifat opsional, tidak wajib, ya, misalnya kalau seseorang ingin mendapatkan asuransi kesehatan yang lebih baik, mereka walaupun sudah punya BPJS, kalau di Indonesia mereka bisa membeli premi sendiri di Prudensial atau di Jiwasraya, dan seterusnya. Itu adalah labor market policies and interventions. Nah, di dalam pelaksanaan sistem welfare itu diperlukan adanya integrated manpower planning. Manpower planning itu pada prinsipnya negara harus membuat perencanaan di bidang tenaga kerja untuk mengakses berapa tenaga kerja yang muncul setiap tahun yang produktif, lalu dipastikan mereka itu memiliki kesempatan bekerja. Ini artinya pemerintah harus bisa membuat pola pendidikan yang baik, pelatihan-pelatihan, dan sekaligus juga merencanakan atau mengupayakan investasi domestik maupun internasional, sehingga selalu terbuka lowongan-lowongan kerja baru untuk diisi oleh angkatan-angkatan kerja yang muncul. Sehingga kalau misalnya di suatu negara setiap tahun ada 1 juta pekerja baru, angkatan kerja baru, maka negara itu harus mencari investasi, mendorong terjadinya usaha secara domestik maupun juga internasional, agar 1 juta orang ini mendapatkan pekerjaan, ya. Dan dari pekerjaan itu mereka bisa mendapatkan, bisa membayar pajak dan membayar premi sistem jaminan sosial atau berkontribusi dalam sistem jaminan sosial. Dan juga negara kemudian memberikan pelayanan, penyediaan fasilitas, ya, atau juga jaminan terhadap social security net berupa pelindungan terhadap minimal 5 kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, dan seterusnya, pendidikan serta kesehatan, dan juga itu terintegrasi di dalam sistem perpajakan. Nah, dengan demikian maka konsep rights and obligation itu menjadi terwujud di dalam manpower planning ini. Negara bisa memprediksi setiap tahun berapa tenaga kerja yang dibutuhkan,
berapa job availability yang disediakan, mana-mana job yang terisi, mana-mana job yang tidak terisi, mana-mana orang yang tidak bisa terakses ke industri, apa penyebabnya, dan mengapa itu terjadi, itu bisa dianalisis secara mendalam. Lalu kemudian kalau kita bicara welfare, itu seperti tadi saya katakan berkorelasi dengan kebahagiaan warga negara. Pada saat sekarang ini, negara-negara Skandinavia adalah negara-negara yang utamanya memiliki derajat kebahagiaan tertinggi akibat juga sistem welfare mereka yang sangat kompleks atau sangat sempurna. Ya. Seperti tadi saya katakan, bisa mencapai 45 item perlindungan diberikan kepada warga negara. Nah, sehingga kemudian tentu saja ini berimplikasi kepada kesempurnaan kehidupan warga negara yang bahagia. Nah, di Indonesia kita masih mengalami berbagai macam kendala diakibatkan karena ya tentu saja situasi kita masih belum sempurna, ya bahkan BPJS kita cenderung merugi terus-menerus karena pengelolaan yang belum terintegrasi. Di samping itu, kita juga berhadapan dengan situasi di mana banyakkan penduduk kita itu masih bekerja di sektor informal, yaitu sektor yang sama sekali tidak memiliki kepastian jaminan kesejahteraan. Bahkan mereka tidak tahu persis berapa angka penghasilan yang akan diperoleh di besok hari. Dan ketika mereka sakit, cacat, atau tidak bisa bekerja, itu praktis tidak ada perlindungan apapun kepada mereka. Sehingga terjadi social exclusion itu luar biasa di Indonesia. Hanya 40% orang yang kalau ibaratkan negara itu adalah rumah, orang yang dalam rumah itu hanya 40%, 60-70% itu harus kepanasan, kehujanan di luar rumah, ya, sehingga mereka wajahnya sangat mengenaskan seperti ini. Kalau dalam rumah mereka orang-orang yang terlindungi, wajahnya cerah ceria, cantik, ganteng, dan seterusnya. Dan ini akibatnya sering terjadi, ya, orang miskin tidak terakses di dalam perlindungan, mereka ditolak berobat di rumah sakit, mati sendiri, hidup sendiri, harus berobat sendiri tanpa ada perlindungan negara. Kita sebenarnya memiliki berbagai macam program yang bernuansa sosial, tetapi juga ini tidak bersifat integralistik, ya. Ada BOPTN, BOS, ada Raskin, bantuan pangan non tunai, BPJS, keluarga harapan. Akan tetapi ini berdiri sendiri-sendiri akibatnya seperti sepeda, kita harusnya bisa merangkai dalam satu kesatuan. Tapi karena kita itu masih parsial, walaupun kita punya roda stang satu, itu tidak bisa berfungsi maksimal dan tentu saja kita tidak bisa menuju kemana-mana. Nah, sehingga PR kita adalah harus bisa menciptakan skema full employment untuk menuju negara kesejahteraan dengan skema seperti ini. Ada manpower planning, sertifikasi, pengaturan labor market, tax, atribut kewajiban, dan seterusnya. Lalu dibuat skema yang terintegrasi dengan perlindungan sosial. Nah, itu saya kira untuk materi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kalian semua. Terima kasih. Selamat pagi atau juga siang, tergantung pada bagaimana kapan Anda mengikuti siaran ini. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.